Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita mengaji kembali kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hari ke-10. Sebelumnya mari kita membaca tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin, khususan mu'alif hadzal kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa muhaqqiqihi Kiai Haji Isamuddin Hadik wa jami'i masyayikh Ma'adir Boyo wa abaina wa umatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal atau subbab fi bayani ithmiman, dalam menjelaskan dosanya seseorang da'a, yang mengajak ila dhalalatin, kepada kesesatan, ausanna, atau berbuat menciptakan tradisi, sunatan terhadap satu tradisi atau kelakuan, sayyi'atan, yang buruk. Nah, ini bab menjelaskan tentang dosanya seseorang yang mengajak orang lain terhadap kesesatan atau membuat tradisi buruk gitu. Qala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha nur Allah. Apa yang firman Allah berupa liyahmilu awzaruhum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum. Liyahmilu, supaya mereka membawa atau memikul auzarohum, terhadap dosa-dosa mereka, kamilatan, secara sempurna, yaumal qiyamati, di hari kiamat, wa min auzaril ladzina, dan dari dosa mereka, yudillunahum, yang disesatkan atau yang menyesatkan. Gitu. Jadi firman Allah di sini artinya bahwa orang-orang itu memikul dosanya sendiri secara sempurna di hari kiamat nanti, orang yang disesatkan. Bentar ya. Oke. Jadi seseorang itu kalau mengajak sesuatu yang buruk, maka dia akan
dibebani dua dosa gitu. Yang pertama, dosa dia sebagai pribadi melakukan keburukan, dan yang kedua dosa orang yang diajaknya gitu. Nah, ini makanya ada istilah yang sekarang lagi ngetren itu dosa jariah gitu ya. Artinya kalau kita mengajak keburukan, mengajak orang lain tentunya, mengajak masyarakat luas gitu, mengajak keburukan. Nah, tentu saja ini nanti akan diikuti, dan orang yang terprovokasi, orang yang diajak itu ikut dan melakukannya gitu. Maka orang yang mengajak itu dia mendapatkan dosa dari pribadinya yang melakukan keburukan, dan dosanya orang yang terpapar, orang yang diajak untuk berbuat keburukan itu. Nah, makanya hati-hati kalau mengajak atau membuat narasi sesuatu yang sifatnya itu negatif, madorot bagi orang lain atau madorot bagi masyarakat secara luas. Nah, apalagi sekarang ini kita sudah berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu orang mengajak itu menggunakan mulut ya, menggunakan mulut, sehingga ada keterbatasan ruang dan waktu, sehingga yang diajak itu terbatas gitu. Atau ajakannya itu pakai tulisan, buku atau tulisan. Nah, itu pun tetap saja terbatas. Nah, sekarang lebih dahsyat lagi, yaitu digital, era digital, era online gitu ya. Sehingga ketika kita menulis sesuatu atau membuat narasi di media online, maka itu jangkauannya jauh lebih luas daripada ucapan secara lisan ataupun tulisan secara fisik di dalam buku atau di dalam lembaran gitu. Sebab kalau media online, media digital itu langsung diserap oleh konsumen, oleh pembaca dunia gitu, internasional. Selagi seseorang itu mengakses dunia digital dimanapun, dari negara manapun, dia bisa mengkonsumsinya. Nah, kalau misalkan kita membuat narasi mengajak pada keburukan melalui dunia digital, ya, itu berpotensi akan banyak yang mengkonsumsinya, banyak yang membacanya. Karena banyak yang mengkonsumsi dan membacanya, juga berpotensi lebih besar yang terpapar, berpotensi lebih besar yang mengikuti daripada ajakan melalui ucapan atau melalui tulisan secara fisik, melalui kertas ataupun buku. Nah, karena itu kalau ajakannya kepada keburukan, maka maka itu kalau yang terpapar, yang terprovokasi, yang ikut terhadap ajakan kita itu, terhadap keburukan itu lebih banyak, maka dosa kita juga akan lebih banyak, seperti itu. Nah, ini bahaya gitu. Kita mengajak keburukan, lalu kemudian ada yang mengikuti satu, maka dari satu orang itulah ketika dia melakukan apa yang telah kita ujarkan,
maka kita mendapatkan dosa 1. Kalau 2 orang, berarti kita terbebani 2 dosa. 2 orang, 2 dosa. 3 dosa. 1000 dosa. 1 juta dosa. Nah, makanya itu berhati-hatilah kalau membuat narasi di era digital ya, karena jangkauannya lebih luas, lebih masif gitu ya. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Hurairah, qala, Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul? Man, barang siapa da'a, itu mengajak, ila huda, kepada petunjuk, ya kan, petunjuk atau kebenaran, pencerahan, karena maka ada lahu, bagi seseorang itu, minal ajri, dari pahala, mithlu ujuri man, sebagaimana ganjaran ya, pahalanya seseorang, tabi'ahu, yang mengikutinya, la yanqusu, yang tidak berkurang, zalika, yaitu al-ajru, pahala, min ujurihim, dari pahala-pahala orang yang mengikutinya itu, syai'an, sesuatu atau sedikit pun. Jadi barang siapa yang mengajak pada petunjuk, mengajak pada pencerahan, kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan, kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala baginya, sebagaimana juga dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Di mana pahalanya sendiri itu tidak berkurang sama sekali dari pahala orang yang mengikutinya itu. Maksudnya, kalau dia mengajak pada pencerahan kebaikan, nah dari ajakannya itu dia mendapatkan 1 pahala. Lalu kemudian ya pahala utuh gitu, tidak berkurang. Lalu kemudian ajakannya itu diikuti oleh seseorang. Nah, seseorang ini yang mengikuti itu mendapatkan pahala sendiri, ya kan, secara utuh, dan orang yang mengajaknya pun itu akan mendapatkan pahala yang kedua, yang lipat 2 dari orang yang mengikutinya itu. Nah, jadi semacam mengajak kebaikan, kebajikan itu semacam investasi gitu. Kalau kita investasi mengajak kebaikan, ya kan, maka kita akan mendapatkan keuntungan, pahala berlipat ganda gitu. Kitanya dapat keuntungan karena kita berinvestasi, dan kita pun mendapatkan keuntungan dari keuntungannya orang yang mengikuti kita. Akan tetapi orang yang mengikuti kita pun juga mendapatkan pahala secara utuh, tanpa berkurang satu apapun. Artinya bukan berarti kalau pahalanya orang yang mengikuti itu juga didapatkan oleh orang yang mengajak, itu bukan berarti mengurangi itu pahala orang yang mengikutinya itu. Jadi pahala pengikut kebaikan utuh itu, sempurna, meskipun pahala yang orang-orang yang mengikuti itu juga didapatkan oleh orang yang mengajaknya.
gitu. Nah ini penting ya makanya kalau misalkan kiai punya ribuan santri, alumninya jutaan misalkan. Nah, lalu kemudian apa yang pernah dilontarkan, diujarkan oleh kiai itu diikuti, gitu ya. Dan itu berupa kebajikan, kebaikan, kemajuan, maka akan terus mengalir pahala itu dari pengikutnya yang mengamalkan apa yang diucapkan atau apa yang diajaknya yang tempat masa lalu dulu, gitu ya. Itu makanya ini terkait dengan ilmu yuntafa bih, gitu. Jadi in qata'a amalu ibnu Adam illa bisalas, ya kan, akan terputus amal anak Adam kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, lalu ilmu yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholeh yad'ullah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu tidak terputus. Maksudnya ketika seseorang itu ilmunya bermanfaat, barokah, dia disebarkan ilmunya itu ke guru, ke santri-santrinya, ke murid-muridnya, gitu ya. Lalu kemudian dia meninggal. Nah, murid-murid yang masih hidup ini kan mengamalkan apa yang sudah didapatkan oleh gurunya, oleh kiainya, yang disampaikan oleh kiainya yang telah meninggal. Sehingga terus meskipun kiai itu sudah meninggal, dia akan mendapatkan terus kiriman pahala dari santri-santrinya, dari murid-muridnya yang mengamalkan ilmunya yang pernah kiai itu sampaikan ketika masih hidup. Faman, barang siapa da'a, mengajak ila dhalalatin, kepada ketersesatan atau kesesatan, kana, maka ada, alaihi, ya kan, atas seseorang itu, minal ismi, dari dosa, ada mithlu athamiman, seperti atau sebagaimana dosanya seseorang, tabi'ahu, yang mengikutinya, la yanqusu, tidak berkurang, zalika, dosanya dia, min athamihim, dari dosa-dosanya seseorang yang mengikutinya, syai'an, sesuatu, atau ya tidak berkurang suatu apapun, atau tidak berkurang sedikit pun. Nah, ya begitupun mengajak pada keburukan, gitu. Dia akan mendapatkan dosa, gitu ya, karena dia mengajak keburukan, plus sekaligus juga dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Hanya hati-hati, kalau ini kan banyak, kalau misalkan kita kaitkan soal propaganda, radikalisme, terorisme, ya kan, mereka menyebarkan narasi-narasi kebencian, narasi bom bunuh diri atas nama jihad, gitu ya. Lalu kemudian kerusakan, gitu. Lalu kemudian ada orang yang terpapar dari narasi itu, bahkan mengamalkannya sampai jadi teroris, misalkan amaliyat dan lain-lain. Maka orang yang menggulirkan narasi menghalalkan kekerasan atas nama agama itu, dia mendapatkan dosa berlipat ganda, gitu. Dosa bagi dirinya karena dia telah menyebarkan doktrin yang destruktif, doktrin yang rusak, dan sekaligus dia juga mendapatkan dosa dari orang yang terpapar, orang yang mengikuti fatwa-fatwa atau mengikuti pandangan-pandangan yang menghalalkan kekerasan itu. Jadi hati-hati.
Jadi inilah risiko orang yang mengajak. Jadi mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda, dan mengajak keburukan juga dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Wa akhraja, dan meriwayatkan atau mengeluarkan Muslimu Imam Muslim min riwayati Abdurrahman bin Hilal, dari riwayat Abdurrahman bin Hilal, an Jarir bin Abdullah al-Bajili, dari Jarir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi hadisin, dalam redaksi hadis tawilin yang panjang. Qala, Jarir bin Abdullah berkata, fihi, di dalam hadis itu, faqala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasul, man, barang siapa, sanna, ya kan, membuat tradisi, membuat kelakuan atau etik, tradisi fil islami, di dalam Islam, sunatan, terhadap satu tradisi, hasanatan, yang baik. Jadi barang siapa yang membuat sebuah tradisi, artinya tradisi itu satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian juga dilakukan secara komunal, dilakukan secara masif misalkan. Nah, itu barang siapa yang membuat tradisi itu di dalam Islam, tapi yang dibuat itu tradisi baik, tradisi yang baik gitu. Falahu, maka bagi seseorang itu ajruha, pahalanya sunatan hasanah itu, tradisi yang baik itu. Wa ajruman, dan juga mendapatkan pahalanya seseorang amila, yang melakukan, yang mengamalkan biha, terhadap sunatan hasanah itu, ba'dahu, setelah meninggalnya seseorang yang membuat tradisi yang baik itu, min ghairi ayyan kusot, tanpa mengurangi pahala, min ujurihim, dari pahala-pahalanya seseorang itu, syai'an, sesuatu. Jadi, nah ini menarik. Mungkin ada dua yang ingin saya jelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini secara jelas gitu ya, to the point, bahwa kalau seseorang itu membuat tradisi, ya, membuat kreasi, itu kan, membuat satu tatanan baru, membuat satu etika baru, gitu kan, yang baik, gitu ya, di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia membuat tradisi yang baik itu, dan sekaligus mendapatkan pahala dari seseorang yang mengamalkannya, dan pahala orang yang mengamalkannya pun ini tidak berkurang sama sekali. Bukan berarti kalau orang yang membuat tradisi itu mendapatkan pahala dari apa yang telah dilakukan orang yang mengikutinya, lalu kemudian berkurang, enggak sama sekali. Jadi masing-masing mendapatkan pahala, hanya saja yang perintis tradisi yang baik, dia akan mendapatkan berlipat ganda pahala. Seberapa banyak yang mengamalkan tradisi yang dia ciptakan, nah sebanyak itulah dia mendapatkan pahala. Itu yang pertama yang dikehendaki dari hadis ini. Yang kedua, hadis ini dengan jelas membolehkan
membolehkan bahkan mendapatkan pahala bagi seseorang yang membuat tradisi baik di dalam Islam. Gitu. Jadi kalau tradisi yang baik di dalam Islam itu ada kalanya sifatnya itu continue atau sifatnya itu melanjutkan dari tradisi sebelumnya, boleh jadi itu dari zaman sahabat, zaman Rasulullah, atau juga tradisi yang benar-benar baru, inovasi yang dia ciptakan, itu tradisi baik yang bagus yang dia ciptakan, yang itu tidak atau belum ada sebelumnya. Gitu. Nah, ini baik melanjutkan tradisi yang baik yang sudah ada atau menciptakan tradisi baru yang sebelumnya belum ada, ini sama-sama akan mendapatkan pahala gitu. Oke dulu. Contohnya misalkan membuat organisasi. Kalau membuat organisasi itu kan termasuk bid'ah khilafiyah ya. Jadi bid'ah yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu sesuai dengan semangat dari doktrin Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, karena Rasulullah ataupun di dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasulnya itu memberi motivasi, memberi anjuran agar umat Islam itu berkumpul, bersatu gitu, membuat satu sistem kebersamaan gitu. Nah, itu kan berarti ada isyarat-isyarat seperti itu, tandanya bahwa Islam itu membolehkan, bahkan dianjurkan untuk membuat organisasi gitu ya. Nah, lalu kemudian masyarakat atau ulama Nusantara ini bikinlah organisasi Wali Songo misalkan. Para pendakwah Islam pertama di tanah Jawa itu Wali Songo, organisasi itu Wali Songo itu. Nah, lalu kemudian ternyata organisasi Wali Songo ini efektif dan cukup signifikan dirasakan kemanfaatannya dalam berdakwah. Ternyata dengan organisasi Wali Songo ini berhasil biidznillah mengislamisasi tanah Jawa secara maksimal gitu ya. Nah, organisasi Wali Songo ini sunatan hasanatan, tradisi yang baik yang pada zaman Rasul, pada zaman sahabat tidak ada yang namanya organisasi Wali Songo. Tapi ini sanna fil islamis sunatan hasanatan, tradisi yang baik gitu. Karena apa? Karena terbukti kontribusinya dalam islamisasi itu sangat besar, efektif gitu ya. Nah, makanya itu tradisi yang baik gitu ya. Maka Wali Songo yang menciptakan organisasi itu dia akan mendapatkan pahala. Dan plus Wali Songo akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dan meneladani cara-cara berdakwah atau strategi dakwanya. Begitu juga membuat NU, Muhammadiyah misalkan, yang ternyata terasa sekali keberadaannya, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu
sanna fil islami sunatan hasanatan, atau banyak yang lain lah. Pokoknya kita diberi kebebasan sebetulnya di dalam Islam untuk berkreasi, berinovasi, menciptakan tradisi-tradisi adiluhung, tradisi yang baik, tradisi yang maju, yang kontributif, itu yang dirasakan kemanfaatannya. Nah, sehingga ini memperkuat tentang bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ya, dan bid'ah hasanah ini sunatan hasanatan, tradisi yang baik. Bid'ah hasanah, itu juga orang yang menciptakannya itu akan mendapatkan pahala. Banyak contoh-contoh yang lain. Orang yang menciptakannya itu akan mendapatkan pahala dari yang dia rintis, dan akan mendapatkan pahala plus dari orang yang mengikutinya. Waman, barang siapa sana menciptakan tradisi fil islami, di dalam Islam, sanatan, sebuah tradisi sayiatan yang buruk, karena maka ada alaihi seseorang itu wizruha, dosanya tradisi yang buruk itu, wa wizruman, dan dosanya seseorang amila yang mengamalkan biha dengan sunnah sayyi'ah itu, dengan tradisi buruk itu, ba'dahu, setelah meninggalnya seseorang yang menciptakan atau yang merintis, min ghairi ayyaquso, dengan tanpa mengurangi, min auzarihim, dari dosa-dosanya seseorang yang mengamalkan itu syai'an, sesuatu. Nah, sebaliknya itu, barang siapa yang menciptakan di dalam Islam tradisi buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, ya kan, berlipat ganda juga, ya kan, dosa dia membuat tradisi buruk, dan yang kedua dosa orang yang mengamalkannya setelah dia tidak ada atau setelah dia wafat, di mana dosanya itu tidak mengurangi sama sekali. Artinya orang yang menciptakan tradisi buruk mendapatkan dosa secara komprehensif, orang yang mengamalkannya juga mendapatkan dosa secara komprehensif, tapi orang yang merintis ini selain mendapatkan dosa dia sendiri, juga mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya itu, atau juga sebaliknya. Jadi itu ya, makanya hati-hati dalam menciptakan sebuah inovasi tradisi. Kita lihat bagaimana patokannya gitu ya, atau barometernya sunnah hasanah dengan sunnah sayyi'ah ini ya gampang. Yang pertama, tentu saja tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, ada nilai manfaatnya bagi diri dan orang lain, gitu. Dirasakan kontribusinya, kemaslahatannya, dan tidak ada unsur negatif atau unsur yang merusak. Nah, itu sunnah hasanah gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau tradisi yang diciptakan itu mengandung keburukan, berpotensi merusak gitu ya, apalagi boro-boro manfaat gitu ya, ini sudah berpotensi merusak gitu, atau juga benar-benar merusak, ya maka ya itu standar
bagi sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi yang buruk itu. Makanya tradisi itu ada yang, kalau seorang pemikir Aljazair yang tinggal di Prancis tuh suka dengan istilah tradisi kecil, tradisi besar gitu ya. Tradisi besar tuh tradisi universal yang itu ada sejak zaman Nabi misalnya. Tapi kalau tradisi kecil atau T kecil dengan T besar gitu ya. T kecil ini tradisi yang kecil-kecil yang diciptakan secara lokalitas oleh masyarakat lokal masing-masing atau oleh para tokoh masing-masing gitu. Nah, jadi itu semua sama saja. Yang terpenting adalah apakah tradisi itu kontributif, mendorong kemajuan, kemaslahatan dan kemanfaatan atau tidak. Kalau iya, maka itu tradisi yang baik. Kalau tidak, alih-alih ingin meraih kemanfaatan, malah justru dia berpotensi merusak gitu. Atau bahkan bukan hanya berpotensi tapi betul-betul akan merusak. Maka tradisi yang diciptakan itu adalah tradisi yang buruk gitu. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Mujahid, fi tafsiril ayati, di dalam menafsirkan ayat al-madhkurati yang disebutkan, hamluhum, membebani hum terhadap mereka atau golongan mereka, dunubu anfusihim, dosa-dosa dirinya mereka sendiri, wa dunubu man, dan dosanya seseorang atau ahum yang taat terhadap mereka, wala yukhaffifu, dan tidak meringankan dalika terhadap dosa yang telah dipukulnya, aman dari seseorang atau ahum yang taat terhadap seseorang yang membawanya itu sesuatu. Jadi seseorang ya kan yang menciptakan tradisi buruk, dia akan memikul dosanya sendiri dan memikul dosanya orang yang taat kepadanya, dan tidak ada keringanan sama sekali dari seseorang yang mentaatinya itu. Jadi malahan justru dia akan membebani 2 kali lipat kalau orang yang taat atau orang yang terpaparnya ini. Tuh. Jadi misalkan contohkanlah lebih gampangnya itu jaringan teroris. Jaringan teroris kan ada ideolognya. Ideologi itu yang mengajak ke arah terorisme gitu. Dengan doktrin-doktrinnya, dengan provokasinya gitu ya. Ya kan? Nah, dia akan mendapatkan dosa karena akan memikul dosanya sendiri karena memprovokasi dan mendoktrin, mencuci otak mereka, pada akhirnya mereka menjadi teroris. Juga para ideolog ini juga mendapatkan dosa plus dari murid-muridnya yang betul-betul melakukan aksi teroris, betul-betul melakukan aksi bom atau aksi bom bunuh diri ataupun aksi-aksi terorisme yang lain. Nah, itu Warwa, dan meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Amr bin Auf, dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Amr bin Auf, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man, barang siapa, ahya, yang menghidupkan seseorang itu, sunnatan, terhadap
satu sunnah min sunnati dari sunnahku, waqad umitat, yang apa namanya, yang dimatikan, sunnahku itu telah dimatikan gitu, ba'di setelah aku tiada, sudah setelah aku wafat gitu ya. Karena maka ada lahu bagi seseorang yang menghidupkan sunnahku itu minal ajri, dari pahala, mithluman sama seperti pahalanya seseorang amila yang mengamalkan biha, ya kan, biha terhadap sunnah itu, dengan sunnah itu min ghairi an yanqusa, tanpa ada pengurangan, dalika yaitu pahala, min ujurihim, dari pahala-pahalanya seorang yang mengamalkan itu syai'an, sesuatu ya. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku dari sekian banyak sunnah-sunnahku ya kan, setelah sunnah itu rupa-rupanya sudah tidak beredar, rupa-rupanya sudah tidak dihidupkan atau sudah mati gitu ya, dihidupkan sama seseorang itu, maka dia akan mendapatkan pahala, juga mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkannya setelah dia gitu, atau orang yang mengamalkan karena dia mengikuti seseorang yang telah menghidupkan sunnah itu. Waman barang siapa ibtada'a berbuat bid'atan dengan bid'ah dhalalatan yang menyesatkan, la tardo yang tidak meridhoi terhadap bid'ah itu, Allah wa Rasuluhu dan Rasulullah, karena maka ada alaihi atas seseorang itu mithlu athamiman, sebagaimana dosanya seseorang amila yang mengamalkan seseorang itu biha terhadap bid'ah, la yanqusu maka tidak berkurang dalika ya dosanya itu, min auzarin nasi dari dosa-dosa manusia syai'an sesuatu atau sedikit pun gitu ya. Dan sebaliknya barang siapa yang berbuat bid'ah, maksudnya bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyesatkan, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dosa ya, sebagaimana juga mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya karena terpapar atau mengikuti jejaknya atau mengikuti fatwa-fatwanya, dan itu tidak mengurangi dosa-dosanya. Jadi dosanya berlipat ganda. Membuat bid'ah yang buruk satu dosa, yang kedua dia akan mendapatkan dosa lagi karena ada orang yang mengikuti fatwanya padahal itu salah, dan orang yang mengamalkannya juga dosa. Warwa dan meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku, adapun orang yang berpegangan bisunnati terhadap sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, falahu maka bagi mutamassik, orang yang berpegang sunnahku itu, ajrumi ati syahidin, pahala 100 orang yang mati syahid. Nah itu, nah ini menariknya, banyak ya Al-Quran, hadis, atau khususnya hadis itu memberikan pahala yang fantastis. Di sini barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, ketika umatku terjadi kerusakan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Jadi mati syahid itu pahala yang setimpal dengan mati syahid itu ya banyak, diantaranya ya ini berpegang teguh
pada sunnahnya Nabi ketika umat itu sedang terjadi kerusakan. Ya kan, jadi tidak harus berperang di medan perang lalu kemudian baru mendapatkan pahala syahid. Tidak, dengan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi saja itu bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 orang mati syahid di medan perang karena membela diri, membela bangsanya dari peperangan atau dari serangan musuh gitu. Nah, itulah pentingnya kita menciptakan narasi damai, menciptakan narasi yang baik, manfaat, maslahat, kontributif gitu ya. Karena dengan narasi-narasi yang kita bangun, kita lemparkan ke dunia digital, lalu dimakan atau dikonsumsi, lalu terpapar, diikuti ide-ide kita yang baik itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ingin berinvestasi pahala di dunia digital itu gampang, tinggal banyak-banyak membuat narasi, mengajak ke hal-hal yang baik, yang maju, manfaat dan maslahat. Nah, itu investasi pahala bagi kita gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut bab kedua biar cepat selesai ya. Kita minum dulu. Faslun fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin. Pasal menjelaskan tentang perpecahan umatnya Nabi Muhammad SAW ala salati wa atas 3 wa sab'ina dan 70 firqatan kelompoknya. Jadi menjelaskan perpecahan umat Islam yang konon katanya akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa bayani usulil firaqi, dan menjelaskan pokok-pokok dasar-dasar kelompok ad-dhalati yang tersesat. Wa bayanil firqati, dan menjelaskan firqah atau kelompok sekte an-najiyati yang selamat. Wahum, adapun firqah najiyah itu kelompok yang selamat, ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Rawa meriwayatkan Abu Dawud wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Berarti hadis ini ada di Sunan Abu Dawud, di Turmudi, di Ibnu Majah. Berarti di kitab hadis yang seatasnya kayak Muslim, lalu kemudian Bukhari, itu tidak ada. Nah, dan bahkan ini juga hadis ini ditemukan di kitab-kitab yang ada di perbandingan sekte kayak Milal wan Nihal, ya kan, atau karyanya Ibnu Hazm gitu ya. Itu Sahrastani ya kalau Milal wan Nihal, atau Ibnu Hazm itu ya bicara tentang agama-agama dan sekte-sekte juga gitu. Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, qala itu berkata, iftaraqat, sudah akan atau terjadi perpecahan al-Yahud, agama Yahudi, ala ihdai, atas 1 wa sab'ina dan 70 firqatan kelompoknya. Jadi Yahudi itu
telah terpecah menjadi 71 sekte, 71 golongan katanya. Nah, jadi jangan salah, Nabi sudah memberikan informasi bahwa Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Jadi banyak ya. Jadi ada Yahudi Ortodok, ada Yahudi Reformis, ada Yahudi Zionis, ada Yahudi yang lainnya ya. Nah itu ada 71, sehingga kita tidak bisa memukul rata dan kita tidak bisa menyamaratakan orang-orang yang beragama Yahudi, karena ada 71 sekte atau 71 golongan. Wa tafarraqat, dan terpecah An-Nasara, agama Nasrani, ala islaini, atas 2 wa sab'ina, dan 70 firqatan, kelompoknya. Nah, sedangkan agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Ya, kalau kita lihat fenomena sekarang itu kan Nasrani itu ada Katolik, ya kan, Katolik itu Roma, lalu kemudian ada Protestan yang diciptakan Martin Luther King yang protes terhadap kebijakan gereja Katolik, sehingga dia menciptakan aliran baru yaitu Protestan. Lalu kemudian ada lagi Kristen atau Nasrani evangelis, ada Mesianik, ada Ortodok, ada juga di Mesir itu Kipti, ada juga di Syria itu Kristen Ortodok, dan banyak sekali Kristen atau Nasrani yang lain. Apalagi kalau di Protestan konon katanya jauh lebih banyak. Nah, wa tafarraqat, dan terpecah umatku ala salasin, atas 3 wa sab'ina, 70 apanya firqatan, kelompoknya. Sedangkan umatku katanya maksudnya umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. Ya, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Mujassimah, ada Syiah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaahnya itu terpecah lagi, ada Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Maturidi, gitu kan. Ada juga yang Hambali, gitu kan. Dan ini belakangan juga pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu juga mengaku Sunni, tuh Salafi Sunni itu. Padahal juga kalau menurut ahli sunnah Asy'ariyah dan Maturidi, Wahabi itu bukan Sunni tapi Khawarij, gitu ya, Khawarij modern gitu. Lalu banyak sekali. Kalau di Indonesia turun lagi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Nahdlatul Wathon, ada Matlail Anwar, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Di Mesir itu ada Al-Azhar, belum lagi Torekotnya, dan banyak sekali itu kelompok-kelompok di internal umat Islam. Nah, kulluha, semuanya itu yang ada 73 golongan di dalam internal Islam itu finnari, itu ada di dalam neraka atau masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan. Qalu, sahabat itu berkata atau bertanya, man, siapa, hum, mereka itu, mereka yang dimaksud satu golongan yang dikecualikan itu, ya Rasulullah, siapa golongan yang satu itu yang tidak masuk neraka itu? Qala, Nabi menjawab, hum, wahda itu, golongan yang satu itu, alladzina, adalah mereka,
Alalladzi yang konsisten tetap atas sesuatu, aku alaihi ada di dalam sesuatu itu, atau tetap di dalam sesuatu itu, wa ashabi dan sahabat-sahabatku. Rasulullah, siapakah satu golongan yang tidak masuk neraka itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah golongan yang tetap istiqomah, konsisten melakukan sesuatu di mana aku dan para sahabatku ada di dalamnya, atau melakukan sesuatu yang aku dan para sahabatku melakukannya. Mereka yang konsisten terhadap sesuatu di mana aku dan para sahabatnya ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian qala, berkata Syihab Al-Khafazi, Imam Syihab Khafazi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Syihab Al-Khafazi, fi Nasimir Riyadi, di dalam kitab Nasimir Riyadi. Wal firqatu, adapun golongan an-najiyatu yang selamat, hum, yaitu firqah najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi satu golongan yang selamat dari neraka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya ingin mensarahi atau ingin sedikit mengulas hadis ini. Hadis ini sebetulnya ada dua versi. Ini di kitab Kashful Khafa karya Imam Al-Ajluni. Nah, di dalam kitab Kashful Khafa itu dikatakan, redaksinya itu ada yang mengatakan kulluhum finnar illa wahida, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ada lagi hadis yang kedua, kulluhum fil jannah illa wahida, semuanya itu masuk surga kecuali satu golongan. Nah, lalu kemudian kalau redaksi yang pertama, kulluhum finnar illa wahida, semua golongan itu masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau redaksi yang kedua, kulluhum fil jannah illa wahida, semuanya masuk surga kecuali satu. Siapa satu itu? Yang tidak masuk surga, yaitu orang-orang yang zindik gitu ya. Nah, itu ada di kitab Kashful Khafa. Nah, lalu kemudian ada lagi Syekh Fudel Al-Qusi. Fudel Qusi ini salah satu syekh atau ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau menarik di dalam tulisannya di kitab Hawamish An-Nidhamiyah, Hasyah Nidhamiyah, ya, beliau mensyarahi kitab Tauhid An-Nidhamiyah. Nah, kitab An-Nidhamiyah ini karya Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini itu terkenal disebut dengan Imam Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Nah, An-Nidhamiyah disyarahi oleh Syekh Fudel Al-Qusi. Nah, di dalam kitab itu Syekh Fudel Al-Qusi lebih mendukung hadis perpecahan umat ini pada redaksi kulluhum fil jannah illal wahidah. Jadi kata Syekh Fudel Al-Qusi, yang mendekati kebenaran katanya itu hadis yang redaksinya kulluhum fil jannah illal wahidah. Jadi semua masuk surga kecuali satu. Satu itu adalah zindik. Nah ini perbedaan-perbedaan semacam ini penting untuk kita ketahui agar kita juga bisa
melihat sisi kelemahan dari satu redaksi dan kelebihan dari redaksi yang lain. Jadi perbedaan redaksi hadis itu akan mengakibatkan perbedaan makna, mengakibatkan perbedaan pemahaman dan satu konsekuensi hukum. Gitu. Kalau kulluhum finnar illal wahid, itu tandanya betapa sempit sekali gitu. Di eksklusif sekali gitu. Surga hanya milik satu golongan. Tetapi kalau dalam redaksi kulluhum fil jannah illal wahid, berarti kan surga itu milik banyak golongan kecuali satu golongan saja yang tidak masuk ke nah ini sehingga Fudail Qusi menganalisa bahwa kalau kulluhum finnar ilal wahid, wahid ini adalah firqah najiyah, kelompok yang selamat itu hanya satu. Nah ini akan berpotensi perpecahan, perebutan makna, ya perebutan klaim, ya mengklaim masing-masing itu menjadi firqah najiyah. Ini kelompokku yang najiyah ini, kelompokku yang najiyah, yang selamat itu hanya kelompok kalian salah. Nah, kelompok yang lain juga mengatakan kelompok kami yang benar, kelompok kalian salah, kelompok kami yang selamat, kelompok kalian tidak selamat. Nah, berpotensi pengakuan diri, klaim kelompok, dan karena perebutan makna sehingga itu akan berimplikasi pada hubungan-hubungan sosial itu intoleran, lalu kemudian saling judgment gitu, saling penghakiman, klaim truth claim, klaim kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, kelompok yang lain salah gitu ya. Nah ini seperti itu konsekuensinya kalau yang diambil kulluhum finnar illal wahid. Nah tapi kalau misalkan yang kita ambil kulluhum fil jannah illal wahid, nah itu menandakan konsekuensinya adalah bahwa perbedaan itu selagi berdasarkan ijtihad yang matang dan memenuhi syarat rukun ijtihad, toh pada akhirnya terjadi perbedaan pendapat, ya itu nggak masalah, semuanya akan masuk surga, seperti itu. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu turuq ilal jannah. Jadi jalan yang dirintis oleh Imam Syafi'i itu adalah jalan menuju surga. Jalan yang dirintis oleh Imam Malik adalah jalan menuju surga. Imam Hambali masuk surga. Yang pertama itu jalan yang dibikin oleh Imam Abu Hanifah masuk surga, dan seterusnya gitu. Karena kulluhum fil jannah. Gitu. Begitu juga dalam tasawuf, lalu dalam teologi gitu ya. Wa fi Hasyiyah Asy-Syanwani, dan di dalam kitab Hasyiyah Asy-Syanwani Al-Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, atas kitab Mukhtasar Ibni Jamrah, dalam Hasyiyah Asy-Syanwani ini dikatakan firqah najiyah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, golongannya Abul Hasan Al-Asy'ari, wa jama'atuhu, dan jamaahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wa a'immatul ulama'i, yaitu ahli sunnah dan para pemimpin ulama. Nah, di dalam kitab Hasyiyah Asy-Syanwani, ahli sunnah di situ maksudnya adalah
Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya. Nah, ini menarik. Abu Hasan Al-Asy'ari ini kosong sampai umur 40 tahun itu Mu'tazilah. Lalu kemudian beliau i'tizal atau menyingkir atau keluar dari sekte Mu'tazilah karena beliau mengevaluasi itu akidahnya Mu'tazilah yang banyak sekali bolong-bolongnya, banyak sekali yang yang lemah argumentasinya dan ada kekeliruan gitu. Akhirnya Asy'ari itu mendirikan madhab teologinya sendiri. Nah, Al-Asy'ari ini sebetulnya lahir karena ingin menjadi golongan yang moderat gitu antara Qadariyah dan Jabariyah, antara Mu'tazilah dan Mujassimah gitu ya. Mu'tazilah itu Qadariyah. Jadi gini, kalau Qadariyah itu kan mereka itu menyatakan free will and free action, maksudnya kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat. Jadi perbuatan dan kehendak itu ya dari manusia itu sendiri. Karena itu manusia itu diberi kebebasan untuk berkehendak, diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau begitu, ya kan, menurut Abu Hasan Al-Asy'ari itu meniadakan peran Allah. Tuh. Nah, begitupun Jabariyah. Jabariyah itu yang menganggap bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah, perbuatan Allah. Kalau begitu berarti Jabariyah itu meniadakan peran manusia. Itu yang Qadariyah, yang Mu'tazilah ini meniadakan peran Allah, peran Tuhan, dan mendewakan peran manusia dan kehendak manusia. Nah, itu kelemahannya. Dan Jabariyah pun meniadakan peran manusia. Nah, Al-Asy'ari muncul dan ingin mengkolaborasi keduanya, bahwa dengan Thariqatul Kasb, ya teori kasab itu. Jadi manusia, Tuhan dan manusia itu memiliki peran dan memiliki keinginan yang sama-sama memiliki, tapi nanti pada hakikatnya istilahnya ada ta'aluk tanjiji dan ta'aluk suluhi itu. Jadi kalau manusia itu berikhtiar gitu, tapi hasilnya yang telah diputuskan, yang memutuskan hasil itu ya Allah gitu. Tapi di situ ada peran ikhtiar manusia, dan peran ikhtiar manusia juga doa gitu. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu akan aku ijabahi. Nah, doa juga ikhtiar dari manusia gitu. Tapi keputusannya ada di Allah. Makanya ada qada dan qadar. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya kan? Nah, itulah hakikat dari Allah gitu. Tapi kalau yang belum terjadi itu masih wilayah ikhtiariyah gitu. Nah, ini luar biasa. Al-Asy'ari mengkolaborasikan, mengafirmasi peran manusia dan mengafirmasi peran Tuhan. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alahum, Allah menjadikan Asy'ari dan jamaahnya hujjatan, sebagai hujjah, sebagai argumentasi ala khalqihi, atas makhluknya Allah, wa ilaihim, dan kepada Asy'ari dan jamaah tafazza'u, ngungsi, al-amatu, orang umum, manusia pada umumnya, fi dinihim, di dalam agamanya ammah, wahum, adapun Asy'ari dan jamaahnya
mu'niyuna, yang diinginkan, biqaulihi, dengan firman, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan perkataan Nabi itu, innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u, tidak mengumpulkan, ummati, terhadap umatku, ala dolalatin, atas ketersesatan atau kepada kesesatan. Nah, jadi Asy'ari dan jamaahnya, ya kan, itu kalau kita tarik ke sejarahnya, itu juga cukup konternarasikan terhadap Jabariyah yang itu berbahaya, karena dalam sejarahnya Jabariyah ini dimanfaatkan oleh rezim gitu. Dimanfaatkan oleh rezimnya, kalau bahasa sekarangnya itu dijadikan gerakan politik identitas itu Jabariyah. Karena apa? Ya, dan ini dalam sejarah Jabariyah ini digunakan oleh politik Muawiyah, dinasti Muawiyah. Ada dialog-dialog Muawiyah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Misalkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa harta di Baitul Mal atau kas negara itu, ya kan, keuangan negara itu malul muslimin. Makanya sila tasarrukanlah, gunakanlah untuk kemaslahatan rakyat dan kemaslahatan kaum muslimin sebesar-besarnya. Nah, tapi oleh rezim Muawiyah dikatakan bukan, katanya, harta ini adalah harta Allah gitu, yang Allah titipkan kepada saya gitu. Begitu juga dalam mengokohkan eksistensi kekuasaannya juga dengan menggunakan politik Jabariyah. Dia mengatakan, saya ini jadi raja, ini kehendak Allah, gitu kan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka aku pun tidak akan menjadi raja, gitu. Nah, karena itu barang siapa yang ingin merongrong atau ingin merebut kekuasaan dari tanganku, sama saja dia ingin mengingkari kehendak Allah. Gitu. Nah, itu Jabariyah, tapi yang dijadikan sebagai argumentasi politik identitasnya Muawiyah agar langgeng kekuasaannya. Dia membungkam suara-suara oposisi dengan argumentasi seperti itu. Barang siapa yang ingin merebut kekuasaan dariku, berarti dia mengingkari kehendak Allah, karena aku menjadi raja ini memang kehendak Allah, gitu. Nah, itu politik identitas ya. Jadi identitas itu seperti itu. Jadi sejarahnya sejak Muawiyah itu ya. Qala, berkata Al-Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi, Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadal hadis, di dalam mensyarahi hadis ini, apa yang dikatakan, qad alima, sungguh tahu, ashabul maqalati, ashabul maqalah, pemilik perkataan ini, innahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarid, Nabi itu tidak menghendaki, ya, bil firaqi, dengan golongan-golongan al-madhumati, yang tercela, ya kan, al-mukhtalifina, yang terhadap golongan yang berbeda pendapat, fi furu'il fikhi, dalam masalah cabang-cabang fikih, min abwabil halali, dari bab-bab tentang halal wal harami dan haram. Artinya Nabi itu tidak menghendaki apa yang dimaksud firqah al-madbumah
golongan yang tercela itu adalah golongan yang berbeda-beda dalam persoalan fikih tentang bab halal ataupun haram. Itu bukan itu yang dimaksud. Gitu. Wa inna maqasada, akan tapi Nabi itu bermaksud bidzami dengan celaan atau mencela itu man terhadap seseorang khalafa yang menyelisihi atau yang berbeda pendapat ahlal haqqi terhadap ahli hak fi usulit tauhid, di dalam pokok tauhid, wa fi takdiril khairi, dan dalam memperkirakan atau dalam takdir baik, wasyari dan buruk, wa fi syurutin nubuwati, dan dalam masalah syarat-syarat kenabian, nubuat, warisalati, dan utusan, wa fi muwalati sahabati, di dalam menghormati, menyayangi sahabat, wama, dan sesuatu jaro yang berlaku majro hadhil abwabi, yang berlaku di bab-bab ini. Jadi kalau yang maksud firqoh atau golongan yang tercela itu tidak dalam konteks golongan yang berbeda pendapat dalam bab masalah fikih. Masalah fikih itu longgar, silahkan beristihad. Perbedaan pendapat sesuai dengan istihad masing-masing itu nggak masalah gitu loh. Tapi yang dimaksud ada firqoh madmumah, golongan yang tercela itu adalah golongan yang berbeda jalan, berbeda pemikiran dengan para ahlul haq dalam masalah tauhid itu. Kalau dalam fikih nggak masalah, tapi kalau dalam tauhid itulah yang dimaksud adanya firqoh najiyah, ada firqoh madmumah, ada firqoh yang selamat, golongan yang selamat, ada yang golongan yang tercela gitu. Kalau di dalam fikih tidak. Di annal mukhtalifina, karena orang berbeda pendapat fiha di dalam bab tauhid, ya kan, qad kafaro, itu sungguh mengkafirkan ba'duhum, sebagian golongan, ba'don terhadap sebagian yang lain, ya kan. Konsekuensinya itu katanya, kalau bab tauhid ini perbedaan pendapat itu berujung saling mengkafirkan gitu. Kalau bab tauhid ya. Tapi kalau bab fikih itu enggak gitu. Ya, dalam bab fikih itu kan paling banter saling ini menurut saya halal, oh ini menurut saya haram. Menurut saya ini najis, oh ini menurut saya tidak najis. Menurut saya ini batal, oh menurut saya tidak batal. Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Abu Hanifah tidak batal. Menurut Imam Syafi'i halal, menurut Abu Hanifah haram. Hanya begitu saja, tidak saling mengkafirkan. Tapi kalau perbedaan tauhid itu berujung saling mengkafirkan. Nah ini bikhilafin nawa'i, berbeda dengan macam al-awwali yang pertama, yaitu soal fikih itu. Fa'innahum, maka sesungguhnya kelompok yang berbeda pendapat itu ikhtalafu, berbeda pendapat fihi, di dalam masalah fikih, min ghairi takfirin, dengan tanpa saling mengkafirkan, wala tafsikin, dan tidak saling menganggap fasik terhadap lil mukhalifi fihi, terhadap orang yang berbeda. Ya, jadi kalau perbedaan fikih itu tidak saling mengkafirkan dan tidak saling menganggap fasik gitu. Tidak menganggap fasik terhadap orang yang berseberangan pendapatnya, yang berbeda pendapatnya gitu. Fayarji'u, kemudian merujuk atau kembali takwilul hadisi, takwil atau tafsir hadis, fi iftiraqil ummati, dalam perpecahan umat, ila hadan naui, kepada inilah macam minal ikhtilafi, dari perbedaan pendapat. Jadi maksudnya kalau di dalam bab tauhid itulah perbedaan pendapat di dalam tauhid itu
nanti ada yang tercela, ada yang selamat gitu. Nah, tapi ini menarik. Hadratus Syekh itu istilahnya kata-katanya itu firqah najiyah dan firqah madmumah gitu. Tapi tidak ada firqah kafiroh gitu, tidak mengkafirkan gitu. Jadi hanya paling banter tuh golongan yang selamat, golongan yang tercela, itu aja. Waqad hadasa, dan sungguh datang ya, fi akhiri ayyami sahabati, di akhir masa sahabat, apa yang datang atau terjadi ya, ada khilaful qadariyati, perbedaannya golongan qadariyah, min Ma'bad al-Juhni, dari seorang yang bernama Ma'bad al-Juhni, wa ittibaihi, dan pengikutnya. Jadi Ma'bad al-Juhni inilah yang mencetuskan golongan atau madhab qadariyah. Wa tabarra'a, dan tabarro'a, jadi berlepas diri. Itu tabarro'a itu berlepas diri atau bebas, membebaskan diri, minhum, dari Ma'bad Juhni dan pengikutnya. Siapa? Al-mutaakhiruna, orang-orang yang datang terakhir, minas sahabati, dari para sahabat. Contohnya ka Abdullah bin Umar, wa Jabir, wa Anas, Jabir, Anas, wa nahwihim, dan sesamanya, radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar, Jabir, Anas, dan yang lain sebagainya secara keseluruhan. Nah, jadi Qadariyah ini diciptakan oleh Ma'bad Juhni, dan Ma'bad Juhni itu masa di mana para sahabat Nabi yang paling junior itu masih hidup. Dan contohnya ya Abdullah bin Umar, Jabir, Anas, dan mereka ini para sahabat yang paling junior yang masih tersisa pada masa Ma'bad al-Juhni, mereka menyatakan berlepas diri dari Ma'bad al-Juhni. Artinya berlepas diri itu tidak mau ikut pendapatnya golongan Ma'bad al-Juhni. Summa hadasa, kemudian datang al-khilafu, perbedaan pendapat terjadi, perbedaan pendapat ba'da dzalika, setelah munculnya Qadariyah, syai'an, dengan sesuatu, syai'an dengan sesuatu yang lain. Maksudnya sedikit demi sedikit ini syai'an ini. Artinya setelah muncul Qadariyah, akhirnya terjadi perbedaan pendapat sedikit demi sedikit, ila antakamalat, sampai sempurna al-firaqu, golongan ad-dhalatu yang menyesatkan atau tersesat, sempurna apa itsnaini, terhadap 2 wasab'ina, dan 70 firqatan golongannya. Jadi sedikit demi sedikit terjadi perbedaan pendapat, lalu kemudian muncullah secara sempurna 72 golongan. Lalu kemudian wasalisatu, adapun yang kedua, wasab'una, dan 70, maksudnya yang ke-73, hum, golongan yang ke-73 ini ahlus sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Wahum, adapun ahli sunnah wal jamaah itu al-firqatu, adalah kelompok, golongan an-najiyatu, yang selamat. Oke, fa'in qila, kemudian ketika dikatakan atau ditanya hadhil firaqu, apakah yang dimaksud golongan ma'rufatun itu dikenal? Apakah golongan yang selamat firqah najiyah itu dikenal? Fal jawabu, maka jawabannya, inna, sesungguhnya kami, na'rifu, mengenal atau tahu, al-iftiraqa, terhadap perpecahan,
wa usulal furuqi, dan pokok-pokok golongan, ya, perpecahan golongan dan pokok-pokok golongan-golongan yang terjadi perpecahan itu. Wa inna kulla ta'ifatin, dan sesungguhnya setiap golongan, minal firaqi, dari golongan-golongan itu, inqasamat, terbagi, ila firaqin, ke golongan-golongan, wa in lam nahud, meskipun saya tidak meliputi bi asma'i tilkal firaqi, dengan nama golongan-golongan tersebut, wa madzahibiha, dan madhab-madhab golongan tersebut. Ya, artinya ya kita kenal kata-kata itu Syekh gitu ya, apa namanya, masing-masing golongan itu terbagi menjadi banyak golongan, ya, meskipun kita tidak menyebutkan nama-nama golongan itu di sini gitu. Artinya ada apa namanya, golongan yang besar, lalu kemudian terjadi apa, friksi gitu, friksi di dalamnya, sehingga membentuk golongan baru gitu. Artinya ada golongan-golongan induk dari apa, sekte-sekte. Nah, dari satu induk bisa memecah lagi karena friksi, jadi menjadi golongan-golongan yang lain, maksudnya gitu. Dan Hadratus Syekh, ya, istilahnya kita hanya akan menjelaskan nama-nama golongan yang besar-besarnya saja gitu. Adapun friksi yang ada di dalamnya, cabang-cabang, anak rantingnya itu tidak dijelaskan secara komprehensif di sini gitu. Wa usulul firaqi, adapun apa, usul itu ya sentral golongan, yaitu yang pertama al-Haruriyah, golongan Haruriyah, sekte Haruriyah, wal Qadariyatu, dan sekte Qadariyah yang kedua, yang ketiga wal Jahmiyatu, sekte Jahmiyah, yang ketiga, yang keempat al-Murji'atu, sekte Murji'ah, yang kelima Rafidhatu dan Syiah Rafidah, yang ke 1 2 3 4 5, yang kelima ini, wal Jabariyatu, dan Jabariyah, 1 2 3 4 5 6. Jadi itu yang besar-besarnya. Waqad qala, dan sungguh berkata, ba'du ahlil ilmi, sebagian ulama ahli ilmu, rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati ulama. Sebagian ulama mengatakan usulul firaqi, adapun apa, sentral, pokok-pokok gitu ya, golongan-golongan ad-dhalati, yang tersesat, yang menyesatkan, hadis itu inilah 6. Jadi ada 6 golongan yang menyesatkan, katanya. Waqad inqasamat, dan sungguh membagi, kullu firqatin, masing-masing dari golongan itu, minha, dari golongan itu, itsna asyarata, 12 apanya, firqatan, golongan. Jadi sebagian ulama mengatakan firqah yang tersesat itu ada 6 induk, ada 6 induk, masing-masing dari apa namanya, masing-masing dari induk itu ada friksi 12 golongan. Fasorot, maka jadi ila itnai wasab'ina, 72 firqatan golongannya. Jadi berarti 12 kali 6. Berapa tuh? 12 kali 6. 6 kali 2 12, 1, 7. Iya, 72 jadinya. Tuh. Qala, dan berkata Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Ibnu Ruslan. Qila, dikatakan, inna tafsilaha, sesungguhnya rincian isnan wasat'in firqatan itu, rincian 72 golongan itu, yaitu asyruna, 20 golongan, minhum, dari 72 itu, rawafidu, golongan Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah itu ada friksi, ada cabang golongan lagi 20. Wa asyruna,
dan 20 golongan minhum dari 72 itu khawarij. Khawarij juga bercabang menjadi 20 golongan. Nah, bentar, sampai di sini saya akan sedikit jelaskan lagi. Syiah itu, soal Syiah Rafidhah itu ya, ada 20 katanya di sini. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini, Syiah itu ada tradisi marja itu rujukan. Jadi ulama yang dijadikan bukan fatwa-fatwanya. Sekarang itu misalkan ada Syiah yang merujuk ke Iran. Iran itu adalah Khamenei, ya kan? Khamenei. Lalu kemudian ada rujukan marja Irak, itu nama marjaknya Ali Sistani, ya kan? Ali Sistani. Lalu kemudian di Lebanon itu ada Hizbullah itu ya, Hasan Nasrullah, ini Syiah ini. Lalu kemudian ada Houthi di Yaman, itu Houthi itu Zaidiyah. Lalu kemudian ada Yasir Labib yang hidup di barat, di Eropa, ya di barat ya. Yasir Labib itu marja Siroji. Ya, ini yang dikenal marja Syiah yang ekstrim, yang mengumpat para sahabat ini marja Siroji, yang Yasir Labib itu. Kalau marja yang lain itu sudah melarang umatnya untuk mengumpat. Gitu. Dan itu kan yang besarannya saja ya, ada di Lebanon, ada di Iran, ada di Irak, ada di Yaman, ada di Barat ya, 5. Belum lagi yang itu yang mainstream, yang belum lagi yang tidak mainstream itu lebih banyak lagi gitu. Nah, seperti halnya juga di sini Khawarij itu ada 20. Oke, kita jelaskan Khawarij. Khawarij itu kan orang yang golongan yang tekstualis, yang ekstrim gitu. Yang mengkafirkan sahabat juga, gitu. Sahabat Ali dikafirkan, gitu. Khawarij ini tanda-tandanya itu kan konon katanya yang membunuh sahabat Ali gitu ya. Mereka itu harfiah, literalis. Lalu kemudian yang membunuh sahabat Ali itu juga hafal Quran katanya, terus jidatnya hitam, ada kapalnya di kapalan di jidatnya itu. Nah, Khawarij itu ada 20. Nah, kalau kita kontekstualisasikan hari ini ya, yang disebut Salafi Wahabi itu kan banyak. Ada Salafi ini, kalau dalam perspektif kita itu kan Khawarij modern itu kan Salafi Wahabi. Ada Salafi Wahabi dakwah, ada Salafi Wahabi tarbiyah, ada yang ketiga Haroki, ada Salafi Wahabi jihadis. Nah, jihadis ini yang ekstrim, yang menghalalkan kekerasan atas nama jihad, atas nama agama, itu dibagi lagi, ya kan? Ada Al-Qaeda itu Osama bin Laden itu ya Wahabi. Lalu kemudian ada lagi Tauhid wal Hijrah Sukri Mustafa 6, Ikhwanul Muslimin Said Qutb 7. Lalu kemudian Al-Maqdisi. Al-Maqdisi dulu itu menggunakan nama misalkan TWJ, Tauhid wal Jihad. Tauhid wal Jihad itu lalu kemudian muncul
ISIS, ya kan, muncul ISIS. Lalu kemudian ada apa namanya JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, ada lagi Jamaah Ansarut Syariah, dan macam-macam lagi, banyak sekali. Dan ini diprediksikan oleh para ulama, Khawarij itu ada 20 golongan. Wa asyruna, dan 20 Qadariyatun. Qadariyah juga ada 20. Qadariyah itu ya ada Qadariyah Ma'bad al-Juhni, itu ada Qadariyah lalu menjelma jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu banyak lagi, ada Qadi Abdul Jabbar, ada macam-macam gitu. Ada Neo Khawarij gitu kan. Nah, lalu kemudian wasab'atun, adapun 7 Murji'ah, kelompok Murji'ah. Wa firqatun, dan 1 golongan Najariyatun, kelompok Najariyah. Wahum, adapun Najariyah, aksar, itu lebih banyak min ashri firaqin, dari 10 golongan. Jadi Najariyah itu ada lebih dari 10 golongan. Walakin yu'adduna, akan tapi dianggap Najariyah itu wahidatan, satu kelompok saja. Wa firqatun, adapun 1 kelompok Haruriyah. Wa firqatun, dan 1 kelompok lagi Jahmiyah. Wa thalathu furuqin, dan adapun 3 kelompok lagi Karomiyatun, kelompok yang bernama Karomiyah. Fahadihi, maka adapun kelompok itu ithnatani, 2 adalah 2, wasabuna, dan 70 firqatan golongannya. Jadi 72 golongan. 72 golongan ini yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ditambah dengan ahli sunnah wal jamaah menjadi 73 golongan. Nah, jadi yang menjadi perbedaan pendapat di dalam tubuh ahli sunnah wal jamaah itu kan saling mengklaim menjadi ahli sunnah wal jamaah gitu. Makanya kalau tidak salah Syekh Ali Jum'ah dan para ulama Al-Azhar Mesir itu menulis buku ahli sunnah Asy'ariyah, ahli sunnah Asy'ari, karena memang Al-Azhar Kairo Mesir itu akidahnya, tauhidnya itu Asy'ari, sama dengan NU gitu. Nah, itu mengapa ada istilah ahli sunnah Asy'ariyah? Karena ada orang atau kelompok lain yang mengklaim menjadi bagian dari ahli sunnah, tapi bukan pengikut Asy'ari gitu. Sama juga istilah di Indonesia itu ada istilahnya ahli sunnah An-Nahdiyah, ahli sunnahnya NU. Nah, kenapa demikian? Karena di luar NU juga ada banyak kelompok yang mengaku ahli sunnah, yang berbeda, yang bukan dan tidak mengikuti tauhidnya Al-Asy'ari itu. Nah, itulah dunia Islam, banyak sekali sekte, ya kan, banyak sekali golongan. Sama saja sih sebetulnya di Nasrani juga, di Yahudi juga, itu kan banyak gitu. Kenapa? Nah, ini menariknya. Nabi itu memprediksikan perpecahan, lalu kemudian munculnya sekte-sekte di dalam agama itu hanya menyebutkan 3 agama. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, Nasrani, yang ketiga Islam. Karena kalau menurut analisa saya, karena 3 agama ini adalah agama samawi, agama yang memiliki kitab suci. Yang pertama Taurat itu Yahudi itu Taurat Musa, Nasrani itu Injil Isa, Nabi Isa, Islam itu
kitab suci Al-Quran Nabi Muhammad. Dan 3 agama ini adalah Abraham religions. Jadi akarnya itu ke Nabi Ibrahim. Sebab itu semua adalah anak cucu Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Muhammad Arab itu ke atasnya nyambung ke Nabi Ismail. Nabi Ismail ini putranya Nabi Ibrahim dari istrinya Hajar. Ya kan? Lalu kemudian Yahudi Nasrani itu dari dari Yakub, Sulaiman, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah putranya Nabi Ibrahim dari ibunya Siti Sarah yang bernama Siti Sarah. Jadi sebetulnya 3 agama ini, ya, agama Islam, Yahudi, Nasrani, ini bukan hanya punya kaitan doktrin, bukan hanya ada kaitan genealogi pemikiran, genealogi teologis, tapi juga memiliki keterkaitan darah gitu. Mereka ini satu keluarga sebetulnya, hanya beda ibu, satu bapak Nabi Ibrahim. Makanya kadang saya berpikir kok ini ada konflik-konflik gitu ya. Apakah Nabi Ibrahim di atas sana para nabi, ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Ismail itu senang melihat kita ini konflik gara-gara perbedaan agama itu? Padahal kan mungkin mereka loh, kok itu sama, kok itu masih saudara, kok apa nggak sedih juga para nabi itu melihat kita konflik gitu gara-gara politik gitu ya. Nah itu menurut saya sebisa mungkin menghindari konflik dan ya mungkin ada perbedaan karena memang di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa perbedaan itu di level syariat. Nah, kalau di level di level tauhid, keyakinan itu sama. Atau meminjam istilah Fitrabshun itu mengatakan perbedaannya itu hanya di eksoterik, di lahiriah, tapi di batiniahnya itu esoterik itu memiliki titik-titik persamaan. Nah, makanya memang kita harus dewasa dalam beragama sehingga kita memiliki kesabaran dan toleransi gitu ya. Mungkin begitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.